Babak 41, kecantikan yang membawa masalah asteris. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Yah, hanya itu yang ingin saya katakan kepada Anda tentang bisnis kami. Saya masih akan berada di sini selama beberapa hari di ibu kota Pulau Batu, karena saya harus membeli beberapa produk untuk wilayah saya. Kata Minos setelah bangun dan bersiap untuk pergi. Saat itu, Elena berkata sambil tersenyum. Jika kamu mau, kakak perempuan ini bisa menemanimu. Aku tahu semua toko terbaik di kota Batu Tua. Tentu saja, ini bisa mempermudahmu. Setelah mendengar ini, Ellen memandang Elena dengan aneh, seolah dia menyuruh pergi. Oh, karena itu masalahnya, saya harus berterima kasih kepada Nona Elena atas kebaikan Anda sebelumnya. Minos dengan penuh terima kasih menanggapi tawarannya. Hehe, panggil saja aku Elena. Aku tidak suka dipanggil dengan jarak yang begitu jauh. Oke, jadi panggil aku Minos juga. Tak lama kemudian, Minos, Ruth, dan Elena berpamitan pada Ellen dan menuju pintu keluar istana keluarga Nash, menuju ke arah pusat kota. Elena akan menunjukkan kepada Minos tempat terbaik untuk berbisnis. Di bagian lain istana keluarga Nash, seorang pria muda dengan rambut pirang dan mata hijau sedang berbaring di tempat tidurnya dengan seorang wanita muda cantik berbaring di atasnya tanpa pakaian apapun. Mereka berdua benar-benar berkeringat, dan suara nafas yang keras terdengar dari mereka berdua. Ketika wanita muda cantik itu pulih dari aktivitas baru-baru ini, dia berkata sambil tersenyum. Tuan muda, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada sesuatu yang penting untuk saya laporkan. Ini tentang Nona Ellen, kakak saya, yang bekerja sebagai penjaga di gerbang masuk istana, memberitahu saya bahwa ada seorang pemuda datang menemuinya hari ini. Oh, ceritakan padaku tentang hal itu. Pria muda itu berbicara sementara matanya berkilat dingin. Dia kemudian bangkit dan mulai mengenakan pakaiannya, meninggalkan wanita cantik itu di tempat tidurnya. Dia kemudian berkata, menurutnya, orang itu datang ke sini untuk mencari Nona Ellen, dengan dalih mereka adalah rekan bisnis. Setelah itu, dia menghabiskan beberapa jam di kediamannya sebelum akhirnya berangkat bersama gadis bernama Elena itu. Lalu ada orang lain yang datang dengan alasan yang sama sebagai sekutu. Yah, sepertinya aku harus memberi pelajaran pada pria ini, apa dia tidak tahu kalau mengingini wanita orang lain itu salah. Pemuda itu berkata dengan nada membunuh dalam suaranya. Dan meskipun dia hanya sekutu, ada baiknya dia tahu dengan siapa dia main-main. Aku akan membuatnya mengerti bahwa dia tidak boleh memikirkan hal-hal lucu tentang Ellenku. Setelah mendengar ini, wanita muda telanjang yang terbaring di tempat tidur tersenyum ramah. Dia adalah salah satu pelayan pemuda berambut pirang bernama Luke Nash. Dia adalah putra bungsu dari kepala keluarga Nash, yang memiliki bakat hitam, dan pada usia 18 tahun, dia sudah berada di level 40. Adapun hubungannya dengan Ellen muda, baiklah, dia jatuh cinta padanya, tapi ini tidak timbal balik. Namun, tuan muda ini tidak mempedulikan hal itu dan menggunakan pengaruhnya sebagai tuan muda keluarga Nash untuk menangkal calon pesaing yang penuh kasih. Ellen tahu bahwa pemuda ini memiliki ilusi bahwa dia akan menjadi istrinya suatu hari nanti. Selain itu, dia menggunakan pengaruhnya untuk mengejar pria manapun yang melakukan kontak dengannya, tapi dia tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu karena dia jauh lebih kuat darinya. Dan meskipun dia tidak menyukai gangguan Luke muda, sebagian besar pemuda yang mencoba menghubunginya sebenarnya adalah individu yang tidak memiliki hubungan komersial dengannya, jadi tindakan Luke bahkan sedikit membantunya. Dan itulah mengapa dia tidak pernah melakukan apapun terhadap tuan muda di keluarganya ini. Setelah selesai berpakaian, Luke muda meninggalkan kamarnya dan segera pergi mencari beberapa penjaga untuk mencari Minos. Dia sangat kesal dengan kemunculan orang-orang yang terus-menerus mencoba merayu Ellen kesayangannya. Setelah beberapa saat berjalan di sekitar istana, dia sampai di sebuah ruangan besar, di mana banyak penjaga duduk di berbagai sudut, berbicara dengan aktif. Luke mendekati seorang pria jangkung botak dan berkata, "Penjaga Brian, aku ingin kamu mencarikan seseorang untukku. Bicaralah dengan saudara laki-laki Nidia, yang bekerja di gerbang masuk istana, dan selesaikan masalah ini secepat mungkin. Dia akan menjelaskan orang itu kepadamu." "Baik, Tuan Muda." Pria itu menyapanya lalu pergi dengan cepat, menuju pintu keluar properti Nash. "Yah, aku tidak sabar untuk bertemu denganmu." Luke Muda berkata dengan suara rendah,
sambil menggergaji tinjunya erat-erat dan melihat beberapa teman di wajahnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan sudah 2 hari sejak Minos bertemu Ellen muda. Sementara itu, dia dipandu oleh Elena Neal yang cantik melewati ibu kota Pulau Batu untuk berbelanja yang telah dia rencanakan sebelumnya. Pada saat itu, dia sudah membeli semua senjata spiritual yang dia bisa, hanya menyisakan pil dan susunan kelas 2, tingkat rendah, untuk diselesaikan. Namun tidak mudah untuk membeli begitu banyak pil spiritual, seperti yang terjadi pada senjata. Pasalnya, Pulau Batu bukanlah wilayah yang khusus menangani profesi ini. Oleh karena itu, Minos harus berbelanja di beberapa tempat dan masih memesan beberapa pil tersebut. Dengan begitu, dia masih harus menunggu beberapa hari lagi sebelum kembali ke wilayahnya. Adapun susunan spiritual tingkat 2, tingkat rendah, hanya ada sedikit master susunan dengan klasifikasi ini, bahkan di ibu kota, Batu Tua. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menemukan tenaga ahli tersebut, dan seringkali mereka disibukkan dengan urusan lain, seperti budidaya atau produksi produknya. Jadi, meski hanya membutuhkan 1 arai, Minos masih belum bisa membelinya. Dalam 2 hari ini, Minos juga berkesempatan untuk lebih mengenal Elena muda yang cantik. Dia mengetahui sedikit tentang keluarga besar di Pulau Batu dan khususnya keluarga Neal, yang merupakan keluarga besar pandai besi dari wilayah ini. Dia juga menemukan bahwa Elena muda adalah putri dari salah satu tetua keluarga bangsawan besar ini. Namun, ia tidak mengkhususkan diri pada profesi ini karena ia lebih memilih menjadi petarung tradisional. Dia mengetahui bahwa dia, seperti Ellen, memiliki bakat hitam, dan menurut Ruth, dia sudah berada di level 44, yang bisa dianggap sangat bagus karena dia baru berusia 24 tahun. Sementara itu, dia juga sangat dekat dengan Elena dan bahkan terbiasa dengan cara hidup bebas wanita muda itu, terkadang menemaninya dalam rayuannya. Saya sudah menunjukkan kepada Anda semua tempat terbaik bagi Anda untuk membeli pil spiritual dalam 2 hari itu. Sedangkan untuk master susunan, suruh salah satu pengawal Anda terus mencarinya sampai salah satu dari pil tersebut muncul. Ini tidak akan memakan waktu terlalu lama, karena bisnis baru bisa muncul kapan saja. Aku akan melakukan ini. Terima kasih atas bantuannya selama 2 hari itu, Elena. Minos berkata dengan rasa terima kasih. Hehe, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bagaimana kalau kamu datang ke rumahku untuk makan malam sendirian sebelum kembali ke dataran hitam? Aku yakin kamu akan senang mencicipi keahlian kulinerku. Elena berkata dengan senyum provokatif di wajahnya. Sungguh pelacur yang ditawarkan. Ruth, yang berada di dekatnya, mengira dia mendengarkan percakapan Minos dan Elena. Baginya, seorang perawan muda, tingkah laku Elena yang ditawarkan sangatlah aneh untuk dilihat dari dekat, meskipun Ruth tahu itu adalah hal yang biasa di dunia spiritual. Namun, melakukan hal ini di depannya agak membingungkan. Haha, sebenarnya aku sudah penasaran dengan hal itu. Beberapa hari terakhir ini kamu banyak membicarakan tentang kemampuan kulinermu. Oke. Bagaimana kalau kita bertemu 2 hari lagi? Minos berkata sambil melemparkan pandangan menarik ke arah Elena yang menggoda. Tidak mungkin remaja lajang seperti Minos menolak tawaran seperti itu. Bahkan jika dia tidak mengundangnya, dia akan tetap berusaha mendekatkannya padanya, mengundangnya makan malam di apartemen yang dia sewa di Hotel Olsen. Hehe, aku tidak keberatan. Aku tidak sabar untuk itu. Ucap Elena setelah menggigit bibir dan mengedipkan mata pada Minos. Setelah itu, kelompok tersebut bubar, dengan Minos dan Ruth kembali ke Hotel Olsen dan Elena menuju rumah keluarganya di sisi selatan kota. Minos ini juga tidak lebih baik dari perempuan jalan itu, pikir Ruth dalam hati sambil menunjukkan ekspresi ketidakpuasan yang ditujukan pada Minos. Di bagian tertentu dari istana keluarga Nash, erangan kenikmatan terdengar dari sebuah ruangan di sisi selatan gedung. Gelombang, gelombang, gelombang. Gelombang lebih dalam, gelombang. Di tengah suara kenikmatan, terlihat 2 orang saling berpelukan, sementara suara hentakan daging terdengar terus-menerus. Kedua orang itu telanjang bulat, dengan butiran keringat di sekujur tubuh mereka. Seseorang juga dapat mencium bau menyengat di udara, yang merupakan ciri khas dari aktivitas jenis ini. Dari 2 orang tersebut, pemuda di bawah tempat tidur adalah Tuan Muda Luke, yang menunjukkan kenikmatan sambil menikmati wanita muda cantik dengan payudara penuh di atasnya. Ini adalah salah satu pelayannya,
yang bersamanya dia menghibur dirinya dari waktu ke waktu. Gelombang ah gelombang, wanita muda cantik itu mengerang dengan suara erotis sambil naik dan turun di atas tongkat muda Tuan Luke. Ah gelombang aku datang gelombang. Setelah beberapa menit beraktivitas, pasangan itu perlahan mengakhiri hubungan mereka. Keduanya benar-benar puas saat mereka beristirahat dengan tubuh masih terhubung satu sama lain. Tak lama kemudian, terdengar suara gaduh dari pintu kamar ketika terdengar suara serak dari luar. Tuan muda, kami telah menemukan orang itu. Oh, sudah waktunya, pikir Luke dalam hati, sambil merasakan tubuh anggun pelayannya. Setelah mendengar ini, Luke mandi sebentar dan mengenakan pakaian mewah yang sesuai dengan posisinya dalam keluarga Nash. Dia kemudian meninggalkan kamarnya dan pergi ke ruang tamunya untuk mendengarkan laporan penjaga Brian. Ketika dia memasuki ruangan, seorang pria jangkung botak, mengenakan baju besi dengan simbol kapal perak, sudah menunggunya dalam kesiapan. Luke duduk di kursi berlengan sambil memegang seikat anggur rohani di salah satu tangannya. Lalu, apa yang kamu temukan? Luke Nash bertanya dengan senyum aneh di wajahnya sebelum memasukkan salah satu buah anggur ke dalam mulutnya. Penjaga yang berdiri di depan kursi berlengan pemuda itu kemudian mulai melaporkan temuannya. Yah, awalnya pemuda yang dimaksud, dia bernama Minos Stuart. Namun, tidak ada keluarga bangsawan dengan nama ini di Pulau Batu, yang membuktikan bahwa dia berasal dari luar wilayah kita. Tetapi kami tidak mengetahui secara spesifik dari mana dia berasal karena kami tidak mengetahui satupun keluarga besar di utara benua tengah yang memiliki nama keluarga ini. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengatakan apakah ada kekuatan besar yang mendukungnya atau tidak. Penjaga itu berkata dengan tenang sambil melihat reaksi Luke muda. Luke muda tampak tertarik saat dia mendengarkan, menunjukkan senyuman di wajahnya. Dia pikir, mungkin tidak ada kekuatan besar dengan nama keluarga itu. Itu pasti hanya dari keluarga kecil yang baru saja naik tahta. Ini bagus. Artinya saya bisa mengambil risiko dan melakukan apa yang saya inginkan. Ketika penjaga Brian menyadari bahwa tuan muda di depannya tidak berniat menyela, dia terus berbicara. Sementara itu, dia juga belum bertemu dengan Nona Ellen lagi. Padahal, selama 2 hari terakhir, wanita muda dari keluarga Neil, Elena Neil, selalu bersamanya dan kelompoknya. Mereka mampir ke banyak toko di kota, membeli banyak senjata spiritual, pil, dan bahkan mencari ahli susunan kelas 2. Hal ini membuatku berpikir bahwa dia benar-benar mitra bisnis Nona Ellen, yang datang ke Pulau Batu untuk berbisnis dengannya dan membeli barang untuk pasukannya. Ini mungkin juga menunjukkan bahwa dia tidak berasal dari kekuatan besar, karena dia harus meninggalkan wilayahnya untuk datang ke sini di Pulau Batu, atau bahwa dia tidak dapat melakukan itu di wilayahnya karena alasan apapun. Sepertinya begitu masuk akal. Luke berpikir sambil mengangguk. Penjaga Brian kemudian melanjutkan laporannya. Saya juga mengetahui bahwa dia menginap di Hotel Olsen yang berada di bagian tengah kota Batu Tua. Selain dia, ada juga 11 orang lain di grupnya, yang semuanya berada di tahap kelima, budidaya, spiritual umum. Dari orang-orang ini, 10 diantaranya berada di level 40, sementara ada seorang wanita muda yang berada di level 45. Ketika Luke muda mendengar itu, dia sedikit mengernyit dan berkata, pengawalannya agak berlebihan, meskipun sebagian besar dari mereka berada di level 40, 10 dari mereka masih bisa menahan seseorang di level 48 jika mereka dilatih dengan baik untuk bekerja sebagai tim. Dan masih ada satu orang di level 45, bahkan aku tidak akan memiliki kekuatan seperti itu ketika aku melakukan perjalanan. Tapi ini agak kontradiktif. Dia punya kekuatan yang besar dalam mengawalnya, tapi apakah dia masih perlu datang ke Pulau Batu untuk berbisnis? Aneh sekali. Brian mengangguk lalu berbicara lagi. Tetapi ada yang aneh dengan wanita muda yang dimaksud ini. Saya menyuap seorang karyawan di Hotel Olsen dan mengetahui bahwa mereka tidak datang bersama-sama, bertemu untuk pertama kalinya dalam 2 hari terakhir. Sedangkan untuk Minos Stuart, dia hanya berada di tahap keempat, prajurit spiritual, di level 33. Oh, kalau begitu, dia cukup lemah. Mungkin dia hanya seorang tuan muda sombong yang pertama kali keluar untuk berbisnis. Tapi ini bagus. Akan lebih mudah lagi untuk memberi pelajaran pada orang ini. Luke berkata sambil tersenyum. Penjaga Brian setuju dan kemudian menyarankan. Kalau boleh tuan muda, menurutku kita harus berusaha memisahkan Minos muda ini dari timnya, terutama wanita muda yang bersamanya ini.
Setelah itu, Tuan Muda bisa memberinya pelajaran dengan cepat. Haha, kamu benar, penjaga Brian. Aku benar berbicara denganmu tadi. Jadi, tetaplah seperti ini, ayo pisahkan orang-orang ini, dan aku akan menyerang bocah itu nanti. Suatu hari berlalu, dan sekelompok 6 orang sedang berkendara dengan kereta ke suatu daerah dengan banyak toko yang mengkhususkan diri pada alkimia dekat dengan area pusat kota Batu Tua. Mereka adalah Minos, Ruth, dan 4 tentara lainnya yang mengawal Stuart Muda hari ini. Hari ini Minos akan menerima sebagian dari pil yang dia pesan dalam 2 hari terakhir, tetapi dia masih harus kembali ke toko lain dalam beberapa hari ke depan untuk menerima semua pesanan yang telah dia lakukan. Ruth kemudian mulai berbicara dengan Minos. Kamu bisa saja tinggal di hotel dan mengirim salah satu bawahanmu untuk melakukan ini dan fokus pada pengembangan untuk turnamen spiritual. Jangan khawatir tentang itu. Saya sudah cukup berlatih, tapi terkadang bersantai dan mengenal tempat baru bisa menjadi tonik yang ampuh. Ketika Anda melakukan sesuatu dalam waktu lama, pikiran Anda mulai melakukan kesalahan tertentu karena tidak ada istirahat. Dengan begitu, bersantai dari waktu ke waktu melakukan hal yang berbeda dapat membantu Anda menyelesaikan masalah tertentu dengan lebih cepat. Minos berkata tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Oh, kamu berbicara seolah-olah kamu adalah orang bijak. Dia berkata sambil mempunyai pemikiran yang berbeda. Huff, kamu bisa membuat alasan apapun yang kamu mau. Setelah beberapa waktu, rombongan mengumpulkan parsel mereka di beberapa toko yang mereka lewati dan kemudian mulai menuju restoran The Barbecue Temple untuk makan siang. Namun, di tengah jalan, salah satu tentara Minos mendengar rumor dan segera menghentikan keretanya. Apa yang terjadi, Sersan Pike? Tuan Muda, kami mendengar bahwa Master Susunan kelas 2 telah meninggalkan budidaya terisolasi dan menerima pesanan baru. Spesialis ini memiliki tempat tinggal di sisi selatan kota. Haruskah kita pergi ke sana? Mendengar hal tersebut, Minos senang dengan kabar tersebut dan langsung menyetujuinya. Itu akan memajukan rencananya. Kelompok tersebut kemudian berjalan menuju bagian selatan kota, di mana properti Master Arai berada. Tidak butuh waktu lama, dan mereka mulai mendekati sebuah bangunan berukuran sedang yang hanya memiliki 2 lantai. Itu tidak bisa dianggap baru atau lama, tetapi memiliki simbol perak dengan sebuah kapal. Oh, saya tidak menyangka bahwa keluarga Nash memiliki Master Arai setingkat itu. Mengapa Ellen maupun Elena tidak memberitahuku tentang hal itu? Minos berpikir sendiri, melihat simbol itu. Segera setelah itu, rombongan mulai keluar dari gerbong, menuju bagian dalam gedung. Tidak ada taman di pintu masuk. Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah bangunan komersial. Namun mereka memperhatikan bahwa hanya ada sedikit pergerakan di tempat itu. Faktanya, hanya ada 5 orang lain selain kelompok Mino yang ada di tempat itu. Mereka semua berada di atas level 40, seperti yang diperingatkan Ruth pada Stuart Muda, begitu mereka sampai di sana. Ada seorang pria parubaya di belakang konter di luar gedung mengenakan baju besi perak. Halo pengunjung, apakah Anda di sini untuk memesan arai? Minos selalu menjawab dengan senyuman di wajahnya. Benar, saya ingin memesan arai kelas 2. Apakah Anda master arai di tempat ini? Pria botak itu lalu tersenyum dan berkata, oh, tidak, hehe, tuannya ada di halaman di lantai 2. Dia saat ini tersedia untuk menerima pesanan baru, tetapi hanya 1 orang yang bisa naik sekaligus untuk berbicara dengannya. Ruth mengerutkan kening dan berkata, hanya 1 orang, aturan yang aneh. Haha, aku minta maaf soal itu, tapi tuan kita tidak suka berinteraksi dengan orang lebih dari yang diperlukan. Pria jangkung botak berkata dengan senyum minta maaf di wajahnya. Tidak masalah, aku akan naik sementara kamu menungguku di bawah sini. Ucap Minos sambil menuju tangga yang berada tak jauh dari konter pria botak itu. Hehe, jangan terlalu khawatir. Kamu bisa naik ke sini, anak muda. Pria itu tersenyum aneh sambil menunjuk ke arah Minos. Beberapa waktu kemudian, Minos tiba di sebuah aula besar di lantai 2 gedung. Di tempat itu, tidak ada perabotan atau barang lainnya, hanya seorang pemuda berambut pirang yang mengenakan jubah perak mewah. Dia tersenyum saat melihat Minos masuk. Sungguh aneh, sepertinya tidak benar. Minos berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, susunan insulasi tingkat rendah tingkat 2 diaktifkan. Area ini mencegah orang di bawah level 40 memasuki atau meninggalkan ruang di sekitar tempat itu. Tidak hanya itu,
suaranya juga sepenuhnya terisolasi. Sebuah area telah diaktifkan. Sepertinya orang ini menyegel area ini. Minos berpikir dengan tenang sambil melihat sekeliling. Hahaha, sekarang kamu berada di jalan buntu. Kamu tidak akan dapat menerima bantuan apapun setidaknya selama 10 menit. Aku ingin kamu tahu bahwa ini hanya untuk memberimu pelajaran untuk menghubungi wanitaku. Jika kamu melakukan rahmat apapun setelah itu, maka aku tidak akan berbelas kasihan lagi. Pria muda berambut pirang itu berkata dengan kilatan gila di matanya. Pemuda pirang itu memandang Minos dengan ekspresi jijik. Pada saat yang sama, Stuart muda memasang ekspresi bingung di wajahnya. Apakah aku menghubungi wanitamu? Siapa yang dibicarakan orang ini? Minos tidak takut karena walaupun ia tidak mengetahui kekuatan lawannya, namun ia tetap yakin pemuda berambut pirang ini tidak lolos awal kultivasi tahap kelima, General Spiritual. Ini karena jika lebih kuat, maka susunan spiritual yang sebelumnya diaktifkan tidak diperlukan lagi. Pemuda ini mungkin mencoba memisahkan Minos dari prajuritnya, jadi dia seharusnya tidak sekuat itu. Dan bahkan jika Minos tidak bisa menanganinya, maka dia masih bisa melarikan diri ke kerajaan tata ruang. Minos memandang pemuda berambut pirang itu, mengenakan jubah perak dan sepertinya bersiap untuk menyerangnya. Dia kemudian mulai berbicara sambil alisnya mengerut. Tadi kamu bilang akan memberiku pelajaran. Boleh aku tahu siapa namamu dan siapa wanita yang aku hubungi ini? Apakah orang ini punya hubungan dengan Elena? Tapi aku bahkan belum melakukan apapun dengannya, dan kami selalu ditemani oleh orang lain, pikir Minos dalam hati sambil menunggu jawaban dari pemuda di depannya. Ketika Luke mendengar pertanyaan Minos, dia tertawa dan berkata, "Haha, jadi kamu main-main dengan wanita orang lain dan masih bertanya siapa aku ya? Tapi tidak apa-apa, aku akan memberimu kesenangan karena mengetahui namaku. Saya tuan muda dari keluarga Nash, Luke Nash. Jadi, takut pada siapa yang berani kamu provokasi?" Luke muda bertanya dengan seringai di wajahnya. Tuan muda dari keluarga Nash. Minos berpikir dalam hati. Dia tidak memiliki banyak informasi tentang orang ini, tetapi dia telah mendengar dari Elena bahwa keluarga Nash memiliki 2 tuan muda. Namun, dia belum menjelaskan secara detail tentang hal penting tentang mereka. Apakah kamu tidak salah mengira aku sebagai seseorang? Aku baru saja tiba di kota ini, dan aku belum bertemu banyak orang di sini. Elena adalah satu-satunya wanita yang menghabiskan lebih banyak waktu bersamaku, tetapi dia tidak memberitahuku bahwa dia punya pacar. Mungkin itu yang kamu bicarakan? Minos bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Setelah mendengar ini, Luke merasakan keinginan yang lebih besar untuk memukul orang di depannya ini. Dia kemudian mulai berbicara dengan lebih marah, sampai-sampai berteriak seperti orang gila. Elena, jangan berpura-pura bodoh. Kamu tahu betul bahwa aku tidak sedang membicarakan wanita itu. Cukup bicaranya. Jika aku tidak memukulmu sampai kamu setengah mati, maka aku tidak akan bisa mendapatkan kedamaian. Orang ini idiot. Jika bukan Elena, maka tidak ada orang lain yang berhubungan denganku. Yah, dia akan menjadi rekan bertarungku sampai susunan itu hancur. Memukul orang gila seharusnya tidak buruk, pikir Minos dengan tenang, menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi sambil memperhatikan tingkah laku Luke yang tidak masuk akal. Setelah itu, Luke dengan cepat mengaktifkan teknik serangannya, Assassin's Claws, yang menciptakan bila energi di tangan penggunanya. Ini adalah teknik tingkat hitam yang berspesialisasi dalam pertarungan tangan kosong. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Seni melahap. Sementara itu, Minos mengaktifkan teknik pertahanan dan dukungannya sendiri. Hampir seketika, lingkaran hitam terbentuk di area yang diisolasi oleh susunan spiritual. Luke tidak tahu, tapi menggunakan susunan ini adalah kesalahan. Ganda baginya karena Minos adalah musuhnya. Dengan seni melahap, tidak hanya energi spiritual musuh Minos yang terhisap tetapi energi yang terkandung dalam susunannya juga akan tersedot. Ini hanya karena susunan spiritual menggunakan energi spiritual untuk berfungsi. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat memengaruhi bagian energi susunan yang sudah beroperasi, Minos dapat mengonsumsi energi yang tersimpan di dalamnya, mengurangi waktu pengoperasian susunan dan melemahkannya. Belum lama ini, ketika dia masih berada di wilayah Portland, barisan pertahanan Darel Muda telah dipatahkan baik oleh serangan yang diterimanya maupun oleh Devoured Art of Minos, yang menghabiskan cadangannya. Melompati gunung, Luke segera mengaktifkan teknik gerakannya.
Dia tidak ingin membiarkan musuhnya bertahan lebih lama lagi. Dia ingin melumpuhkan Minos dan kemudian menyiksanya sampai susunan spiritual yang dia buat berhenti bekerja. Suara mendesing. Kemudian, Luke dengan cepat melompat ke depan Minos dan melakukan beberapa pukulan ke arah perut pemuda di depannya. Ketika tangan Luke yang dipenuhi pisau mendekati tubuh, tak berdaya lawannya, dia perlahan melengkungkan bibirnya ke atas. Sudah berakhir, pikir Luke dalam hati. Puff. Namun, yang mengejutkan Luke, serangannya terhenti sepenuhnya pada tubuh Minos. Tampaknya daging musuhnya sekeras senjata spiritual tingkat tinggi. Kemudian, pupil mata Luke terbuka karena terkejut saat sebuah pikiran terlintas di benaknya. Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang kokoh, padahal hanya berada di level 33? Di saat yang sama, Minos tersenyum saat melihat bila energi menyentuh perutnya sambil meninggalkan air mata di pakaian yang dikenakannya. Dia kemudian melepaskan pedang dari cincin spasialnya dan mulai menyerang. Pedang spasial, Minos tidak memberi Luke waktu untuk bernapas dengan mengaktifkan teknik serangannya sendiri. Ruang di sekitarnya dengan cepat mulai berhenti, sementara kecepatan Luke berkurang. Minos lalu menggerakkan pedangnya, melancarkan serangan ke arah lengan kanan Luke. Astaga! Ketika dia melihat serangan ini datang ke arahnya, Luke mengutuk Minos dalam pikirannya sambil mengaktifkan teknik pertahanan dan pergerakannya pada saat yang bersamaan. Dia tidak bisa menganggap enteng pukulan ini karena serangan ini bahkan lebih kuat daripada serangan Luke. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa orang ini begitu kuat? Dia berpikir sendiri ketika dia mencoba melarikan diri dari kudeta Minos. Pukulan itu melintas dengan cepat ke sisi kanan tubuh Luke. Dia baru saja menghindarinya, tapi hal itu sangat merugikannya. Bagaimanapun, mengaktifkan dua teknik untuk seseorang di level 40 masih tidak mudah. Hal ini tentunya membutuhkan energi spiritual yang besar, sesuatu yang belum ia miliki, untuk bisa bertarung dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama. Saya hampir melakukannya dengan benar. Namun, orang malang ini pasti telah menghabiskan semua yang dimilikinya untuk teknik ini. Kata Luke sambil tersenyum. Haha, yang ini tidak kamu duga ya. Dan sekarang, bisakah kamu meluncurkan yang lain? Namun, saat Luke muda tertawa gembira, Minos membuat gerakan lain dengan pedangnya sambil berlari ke arahnya. Pedang spasial, astaga, bila Minos dengan cepat mulai mendekati bahu lurus Luke. Aib, bagaimana dia bisa melakukan itu? Tuan muda dari keluarga Nash berpikir sendiri sambil kecepatannya sangat berkurang. Perisai baja, Luke segera mengaktifkan teknik pertahanannya dengan seluruh energi spiritualnya yang tersisa. Ia tahu dengan kondisinya, jika ia menggunakan dua teknik secara bersamaan, ia tidak akan berhasil kali ini. Dengan begitu, dia hanya bisa mempertahankan diri dari serangan ini. Menabrak, pedang Minos dan perisai Luke bersentuhan. Sebentar, tetapi tak lama kemudian, Luke tidak dapat menahan serangan ini dan terlempar ke belakang, punggungnya membentur dinding dengan keras. Kekuatan. Minos menurunkan pedangnya setelah melihat ini. Dia hampir kelelahan dan ada butiran keringat di seluruh wajahnya. Meski dia bisa menggunakan energi lawannya, tidak mudah bertarung dengan perbedaan level sebesar itu. Sepertinya dia benar-benar kelelahan. Ketika dia memikirkan hal itu, Minos melihat ke arah susunan spiritual yang mulai menunjukkan beberapa garis retakan di udara. Sementara itu, Minos sedang berjalan menuju Luke muda yang berada dalam kondisi mengenaskan, dengan banyak luka di pakaian mewahnya dan darah menutupi bahu kanannya. Ia dalam posisi tengkurap sambil mengeluarkan mulut penuh darah. Yang jelas, pukulan sebelumnya telah menyebabkan kerusakan pada organ dalamnya. Luke kemudian berpikir sambil melihat retakan di udara. Untung susunannya hampir pecah. Jika butuh waktu lebih lama, siapa yang tahu apa yang monster ini bisa lakukan padaku? Minos berhenti di depannya dan bertanya dengan wajah serius. Siapa nama gadis yang kamu bicarakan sebelumnya? Luke memandang Minos dengan ekspresi ketakutan. Ellen Nash. Setelah mendengar ini, Minos membuka mulutnya karena terkejut. Sepertinya aku tidak salah. Orang ini bodoh. Yah, aku tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Nona Ellen, tapi karena kamu menyerangku, aku akan menyimpan semua barang milikmu di cincin spasialmu, kata Minos dengan senyum di wajahnya sambil dengan cepat mengambil sebuah cincin, itu ada di salah satu jari tangan kanan Luke muda. Apa, kamu tidak boleh melakukan itu? Ini adalah barang milik keluarga Nash.
Luke mengacungkan dengan suara yang menarik. Aku tahu itu. Tapi itu salahmu karena menantang orang sepertiku. Minos tersenyum sambil menyimpan cincin itu di dalam miliknya. Retakan. Setelah itu, susunan spiritual runtuh, dan Minos menuju tangga untuk kembali ke lantai pertama. Dia penasaran untuk melihat apakah orang-orang di petugas itu telah menyebabkan masalah bagi kelompoknya. Saat dia dengan tenang menuruni tangga, Minos memutuskan untuk melihat barang-barang milik Luke yang masih muda. Mengingat kekuatan ekonomi keluarga Nash, tuan muda ini pasti memiliki kekayaan yang besar. Dia berpikir dalam hati sebelum memeriksa cincin spasial Luke. Minos tidak khawatir bawahan Luke telah melakukan sesuatu untuk prajuritnya. Itu karena Ruth yang cantik ada bersama kelompok itu. Dalam beberapa hari terakhir, saat tinggal bersama Ruth setiap hari, Minos belajar sedikit tentang wanita muda itu. Dia tahu dia berada di level 45, baru berusia 18 tahun. Dia juga memiliki bakat tingkat perak yang patut ditiru, yang membuatnya menjadi murid penting dari Sekte Awan Abu-Abu. Dengan itu, mengingat dukungan yang dia miliki dalam Sekte Flaming Empire ini, dia pasti memiliki teknik tingkat perak. Dan meskipun Ruth tidak memberitahu Minos tentang tekniknya, dia yakin dia memiliki setidaknya 2 teknik pada level ini. Itu karena bahkan keluarga kerajaan-kerajaan Brown pun memilikinya, jadi, sekte seperti tempat asal Ruth pastinya memiliki banyak teknik seperti itu. Dengan begitu, murid penting yang bersamanya pasti akan menerima perlakuan yang sangat baik. Jadi, Minos yakin bahwa kecuali Raja Spiritual turun tangan, Ruth bisa menangani situasi apapun. Dan dia tahu bahwa, di utara benua tengah, tidak ada seorang pun yang akan menempatkan seseorang pada level ini untuk melindungi seorang pemuda di kotanya sendiri. Sial! Bahkan jika tuan muda ini meninggalkan kerajaannya, keluarga mereka tetap tidak akan mengirim orang seperti itu untuk melindungi mereka. Ini hanya akan terjadi jika mereka meninggalkan wilayah utara benua tengah. Tapi ini tidak umum, dan jauh dari situasi Minos saat ini. Mengapa keluarga-keluarga tersebut tidak terlalu melindungi tuan muda mereka sehingga mereka mengirim raja spiritual untuk melindungi mereka? Ya, itu karena hanya ada sedikit individu di level ini. Bahkan ketika menganalisis jumlah seluruh kerajaan, masih ada tidak lebih dari 300 orang di level ini. Oleh karena itu, peluang bagi raja spiritual untuk bertindak melawan keturunan paling istimewa dari sebuah keluarga besar sangatlah kecil. Dan para tuan muda ini juga dididik untuk tidak pernah menyinggung perasaan seseorang setingkat ini, terutama ketika mereka jauh dari keluarga. Jadi, tidak perlu menggunakan beberapa ahli di tingkat itu untuk mengawal tuan muda. Bagaimanapun, Minos akhirnya berhasil menyelidiki cincin spasial Luke muda setelah beberapa tarikan napas. Oh, benar saja, sebenarnya ada teknik tingkat perak. Bukan hanya itu, ini adalah teknik kultivasi, sesuatu yang dapat mempercepat kecepatan kultivasi seseorang. Minos berpikir dalam hati sambil melihat perkamen perak di tangan kanannya. Itu juga menjelaskan kenapa Luke memiliki level yang lebih tinggi dari tuan muda keluarga Silva, Darrell. Meskipun usianya hampir sama, tuan muda dari keluarga Nash mungkin melatih teknik budidaya tingkat perak sejak dia berusia 10 tahun. Sementara itu, Darrell hanya menggunakan teknik tingkat hitam untuk mengolahnya. Minos kemudian melihat item lain di dalam ring. Ada 50.000 kristal tingkat rendah, 300 kristal tingkat menengah, 1 senjata tingkat 2, tingkat rendah, 3 senjata tingkat 1 lainnya, 4 teknik tingkat hitam, dan beberapa pil spiritual tingkat 1. Sepertinya keluarga Nash sebenarnya jauh lebih kaya daripada keluarga Silva, pikir Minos sambil melihat barang-barang Luke. Di lantai pertama gedung tempat Minos dan kelompoknya berada, ada 4 pria di samping tangga yang dia lewati sebelumnya. Siapapun yang melihatnya pasti langsung mengira mereka sedang berjaga di tempat itu. Dan memang benar, itulah tujuan kelompok itu. Tapi alasan mereka adalah bahwa mereka mencegah tuan mereka merasa kesal dengan menghubungi lebih banyak orang daripada yang dibutuhkannya. Seorang laki-laki lain sedang duduk di kursi, yang berada di belakang bangku, dekat tangga. Pria ini mengenakan baju besi perak dan tidak memiliki rambut di kepalanya. Kelima orang ini adalah bawahan yang dibawa oleh Luke muda ke dalam perangkap ini. Pada saat yang sama, 5 orang lainnya dibagi menjadi 2 kelompok. Dengan 4 pria berpakaian serupa, salah satunya menunggu di dekat jendela, dan seorang wanita muda cantik berambut hitam panjang sedang duduk di kursi berlengan, tak jauh dari konter pria botak itu. Selama Minos pergi menemui Master Arai,
tidak ada tindakan dari 10 orang yang ada di sini pada saat itu. Di pihak kelompok Minos, ini hanyalah sebuah bisnis, dan meskipun tidak biasa, perilaku aneh seperti yang dilakukan Master Arai, ini bukanlah hal baru. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang curiga bahwa ini adalah rencana untuk memisahkan Minos dari mereka. Adapun bawahan Luke, mereka tidak mau mengambil risiko karena Ruth. Mereka tidak tahu apapun tentang wanita muda ini, dan dia tidak menunjukkan rasa tidak nyaman saat menunggu Minos. Terlebih lagi, mereka mungkin tidak perlu bertindak karena setelah tuan muda mereka kembali, mereka akan segera pergi. Dan kelompok Minos tidak dapat mengikuti mereka, karena pemuda malang itu pasti membutuhkan perawatan medis yang mendesak. Dengan begitu, semuanya menjadi damai di lantai pertama gedung tersebut. Beberapa waktu berlalu, dan akhirnya, terdengar langkah kaki dari tangga. Sepertinya tuan muda sudah selesai bermain dengan orang itu. Salah satu dari 4 bawahan berpikir dalam hati, sambil tersenyum. Sudah, kupikir Minos akan bertahan sampai susunan. Spiritualnya berhenti bekerja, tapi itu bahkan tidak bertahan hingga separuh waktu, pria botak itu berpikir, dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Namun, ketika mereka melihat orang yang datang melalui tangga, kelima pria itu menjadi pucat pasi karena terkejut. Apa yang telah terjadi? Mengapa orang ini ada di sini? Bukankah seharusnya dia hampir mati? Tetapi jika dia ada di sini, apa yang terjadi dengan tuan muda? Mereka semua mempunyai pertanyaan-pertanyaan ini di benak mereka. Di saat yang sama, kelompok Minos dibuat bingung saat melihat pakaian Stuart muda, dengan sedikit air mata di perutnya dan ekspresi lelah di wajahnya. Ruth kemudian bangkit dari kursi tempatnya duduk dan bertanya, "Apa yang telah terjadi? Bukan masalah besar, itu hanya lelucon idiot," jawab Minos tanpa memberikan banyak detail. Pada saat itu, pria botak berbaju besi perak mengesampingkan pikirannya dan bertanya dengan keras sambil menatap Minos dengan tatapan mematikan. "Apa yang kamu lakukan dengan tuan muda? Oh, jika kamu berbicara tentang si idiot pirang itu, ya, sebaiknya kamu pergi menemuinya. Dia mungkin membutuhkan bantuanmu," kata Minos dengan senyum aneh di wajahnya. Meskipun luka Luke tidak terlalu parah hingga dia berisiko meninggal, dia tetap membutuhkan pertolongan. Dan meskipun Minos tidak ingin membuat masalah yang lebih besar untuk aliansi barunya dengan Ellen, dia tetap ingin menakut-nakuti orang-orang ini. "Sedih sekali, jika terjadi sesuatu pada tuan muda, saya tidak akan ampun," kata pria botak itu sambil meletakkan salah satu tangannya di atas pedang yang ada di pinggangnya. "Kalian berdua akan memeriksa situasi tuan muda. Sisanya ada di sini untuk membantuku menangkap bajingan ini," kata penjaga Brian sambil memandang bersama bawahan keluarga Nash lainnya. Sementara itu, Minos sedang menuju pintu keluar gedung seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia kemudian mendengar teriakan marah dari belakang. "Bajingan kecil, jangan pernah berpikir untuk pergi. Sekarang kamu telah menyerang tuan muda, kamu harus membayar kejahatanmu di keluarga Nash." Sambil mengatakan ini pada Minos, Brian dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Ruth. Jika dia ingin menangkap Minos, dia harus melewati wanita muda ini terlebih dahulu. Adapun 2 penjaga yang tersisa, mereka sudah siap untuk bertindak melawan 4 tentara Minos. Minos selalu menatap Ruth dan berkata sambil tersenyum, menggoda wanita muda cantik di sampingnya. "Ruth, kamu banyak bicara tentang kehebatan sektemu. Mengapa kamu tidak menunjukkan kepadaku seberapa mampu dirimu? Jangan harap aku selalu membantumu di bulan-bulan aku akan bersamamu." Ruth memperingatkannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Segera setelah itu, Ruth mengaktifkan tekniknya dan mulai bertarung melawan 3 bawahan keluarga Nash. Dari 3 orang tersebut, yang terkuat adalah penjaga Brian yang berada di level 46, sedangkan 2 lainnya berada di level 43 dan 44. Ruth dengan cepat bergerak maju dan mulai menekan ketiga pria itu ke arah seberang gedung sambil melontarkan beberapa pukulan. Dia kemudian mendekati penjaga yang lebih lemah dan meninju wajahnya. Kekuatan. Pria level 43 itu menjerit kesakitan saat dia terjatuh setelah wajahnya ditinju. Tubuhnya terhuyung mundur, selanjutnya jatuh ke tanah, saat dia mencoba menahan wajahnya dengan mata tidak fokus. Pukulan ini telah menenggelamkan hidungnya, membuatnya mengeluarkan banyak darah. Pada saat yang sama, seteguk darah dan beberapa gigi dimuntahkan olehnya saat dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Tidak butuh waktu lama dan penjaga lainnya, di level 44,
mengalami nasib yang sama, terjatuh ke tanah sambil menderita kerusakan serius yang disebabkan oleh wanita muda cantik itu. Dengan itu, yang ada, hanya si botak, Brian, yang bergelut dengan segala yang dimilikinya. Kotoran, kotoran, bagaimana dia bisa begitu kuat? Oh, sampai orang ini sangat tangguh, dia harus hampir mencapai level 47 untuk bisa bertahan lama bertarung denganku. Ruth berpikir dalam hati sambil menekan penjaga Brian. Mengapa dia bisa melawan mereka yang berlevel lebih tinggi? Ini karena teknik tingkat perak yang dimiliki murid muda dari Sekte Awan Abu-Abu. Selain teknik budidaya khusus, dia masih memiliki 3 teknik lainnya yang berspesialisasi dalam serangan, pertahanan, dan pergerakan. Teknik gerakannya disebut langkah instan, yang meningkatkan kecepatan gerakan pengguna sebanyak 3 kali lipat. Sedangkan untuk teknik serangannya bernama Fist of Pain, yang dapat meningkatkan kekuatan pukulan penggunanya sebesar 100% dan meningkatkan kekerasan tubuh sebesar 50% untuk setiap fase di mana Ruth berada dalam teknik tersebut. Tinju kesakitan. Dia kemudian mendaratkan pukulan lain ke arah dada penjaga Brian sementara yang terakhir mencoba membela diri. Pemblokiran tulang. Celepuk. Ah, dasar pelacur. Brian tidak bisa menangkis serangan itu, hanya tersisa untuk mempertahankan diri dengan satu-satunya teknik pertahanan tingkat hitam miliknya. Namun, serangan Ruth setidaknya 30% lebih efisien dibandingkan pertahanan Brian, jadi pertahanan pria botak itu tidak bisa mencegah serangan semacam itu agar tidak menimbulkan kerusakan pada penggunanya. Sementara itu, Minos dengan sabar menyaksikan Ruth menghancurkan pertahanan anak buah Luke yang masih muda ini. Sudah kuduga, serangannya pastinya tingkat perak. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menghancurkan pertahanan seseorang yang lebih tinggi darinya. Ruth dan Brian melanjutkan pertarungan satu sisi ini untuk beberapa tarikan napas lagi ketika penjaga Brian akhirnya terjatuh ke tanah tak sadarkan diri. Dia memiliki ekspresi pucat di wajahnya saat dia jatuh ke lantai dengan mulut berlumuran darah. Armornya juga telah rusak, hingga terlihat bekas tinju setinggi dada penjaga. Di saat yang sama, Ruth hampir kelelahan akibat perjuangannya tersebut, dengan nafas yang terengah-engah dan banyak tetesan keringat di wajah cantiknya. Lagi pula, meski memiliki teknik tingkat perak, dia tidak memiliki seni melahap seperti Minos. Jadi, dia telah menghabiskan banyak energinya untuk mengalahkan ketiga penjaga itu. Lumayan, sepertinya kamu tidak hanya sekedar bicara. Haha, ayo kita kembali ke hotel dan istirahat sepanjang hari. Minos berkata sambil tersenyum pada Ruth. Setelah mendengar ini, dia hanya mengucapkan, "Huff" atas komentar Minos itu dan kemudian mengikuti kelompok itu keluar dari gedung, tempat kereta mereka berdiri. Segera setelah itu, 6 orang tersebut meninggalkan sisi selatan kota dan menuju Hotel Olsen yang terletak di bagian tengah kota Batu Tua. Sementara itu, di lantai 2 gedung tempat jebakan Luke muda gagal, 2 penjaga sedang membantu tuan muda mereka menenangkan diri. Orang malang itu sangat kuat. Luke berseru keras, melihat jejak darah yang tersisa di sana. Tuan muda, yakinlah, Ketua Brian akan menahan kelompok itu, dan kita akan bisa menangkap bocah itu. Salah satu penjaga berkata sambil membantu Luke menenangkan diri. Ayolah, aku bisa berjalan sendiri. Kalian berdua duluan dan bantu penjaga Brian menyelesaikan ini. Aku akan membuat orang malang itu menceritakan semua rahasianya nanti, kata Lukas dengan marah. Dia belum pernah dipukuli secara brutal sebelumnya, dan yang lebih buruk lagi, musuh jauh lebih lemah darinya. Jika tersiar kabar tentang hal itu, reputasinya akan hilang sepenuhnya. Hal ini tentu akan merusak rasa percaya dirinya. Ah, sial, saat dia perlahan menuruni tangga, Luke mendengar teriakan dari lantai 1. Apa yang terjadi? Dia kemudian meningkatkan kecepatannya untuk mengetahui apa yang terjadi. Sesampainya di lantai 1, Luke dikejutkan oleh bayangan di hadapannya. Ketiga penjaga yang tetap menahan kelompok Minos tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Genangan darah terlihat mengucur dari mulut ketiga pria tersebut, sementara beberapa gigi masih berserakan di sekitar lokasi. Setelah melihat ini, Luke merasa sangat ketakutan sehingga rasa sakit dari pertempuran sebelumnya tampaknya semakin bertambah. Wajahnya menjadi lebih pucat dari sebelumnya ketika dia mencoba memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Itu karena, dari sudut pandang Luke, 3 orang yang berada di level 43, 44, dan 46, seharusnya mampu menahan grup yang terdiri dari 4 orang di level 40 dan wanita muda di level 45.
Dan bahkan jika mereka tidak bisa menang, ini akan tetap menjadi pertarungan yang sulit, dan tentu saja, pihak lain tidak akan lebih baik dari bawahannya. Namun, tidak ada tanda-tanda dari kelompok Minos, seolah-olah mereka telah mengakhiri pertarungan dengan cepat dan pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada orang lain di grup itu? Luke berpikir dalam hati, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Sial, sekarang aku tidak punya pilihan selain memberitahu ayahku apa yang terjadi. Aku kacau saat dia tahu aku masih kehilangan teknik tingkat perak. Dia pasti ingin membunuhku, kata Luke dengan suara rendah. Ayo kita pulang. Saat ketiga orang ini bangun, aku ingin laporan lengkap tentang apa yang terjadi, kau dengar. Ucapnya sambil melihat kedua penjaga yang membantu korban Ruth. Waktu berlalu, dan segera 1 hari berlalu sejak kelompok Minos dan Luke bertemu. Saat ini, berita tentang Luke yang dipukuli oleh seseorang sudah menyebar ke seluruh istana keluarga Nash, sampai ke telinga Ellen. Nona Ellen, saya mendengar dari salah satu bawahan Tuan Muda Luke bahwa apa yang terjadi ada hubungannya dengan Tuan Minos yang mengunjungi Anda 3 hari yang lalu. Kata seorang pelayan sambil membantu Ellen muda menyisir rambut pirang indahnya. Jadi, si idiot itu menyebabkan masalah bagi Tuan Minos. Sepertinya kali ini aku harus melakukan sesuatu terhadap kejar-kejaran Luke ini. Saya tidak bisa membiarkan bisnis saya menghalangi dia. Ellen berpikir dalam hati. Tahukah kamu apa yang dilakukan Luke selama ini? Nona Ellen, sepertinya dia sudah seharian berada di kediamannya sejak kejadian itu terjadi. Yah, awasi dia dan jika dia melakukan sesuatu yang berbeda, datang dan beritahu aku segera. Beberapa jam berlalu, dan pada saat ini, penjaga Brian melaporkan semua yang terjadi pada Luke. Benar, Tuan Muda, hanya wanita itu yang pernah bertarung. Dia jauh lebih kuat dari kelihatannya, dan dia bisa melawan mereka yang berada di level tertinggi. Brian berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Sial, semuanya rusak karena wanita ini. Sekarang, jika aku ingin memulihkan teknik budidaya tingkat perak yang dicuri Minos dariku, aku hanya bisa memohon kepada ayahku. Luke berbicara dengan tidak senang. Itulah satu-satunya alternatif baginya. Lagi pula, jika Ruth bisa melakukan semua itu, maka untuk mengalahkannya, mereka mungkin memerlukan bawahan dalam jumlah besar atau spesialis dari tingkat raja spiritual. Dalam kedua kasus tersebut, Luke tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya begitu saja tanpa persetujuan sebelumnya dari keluarga Nash. Dan meskipun Luke adalah putra dari kepala keluarga, dia tidak memiliki kontak dengan banyak raja spiritual keluarga tersebut. Beberapa orang yang dia kenal pasti tidak akan membantunya sebelum berbicara dengan kepala keluarga. Jadi, Luke muda hanya punya satu cara untuk pergi, yaitu mengajukan permohonan kepada ayahnya. Tak lama kemudian, Luke sedang berjalan menuju kantor kepala keluarga. Ini adalah tempat dengan tampilan pedesaan, dengan banyak buku di beberapa rak dan beberapa gambar dengan gambar pulau batu di dinding. Ada sebuah meja besar di samping salah satu jendela di kantor itu, dengan 2 kursi di satu sisi dan sebuah kursi kulit besar. Saat itu, ada seorang pria parubaya dengan rambut pirang dan berpakaian bagus di dalam kamar. Dia sedang membaca setumpuk dokumen sambil duduk di kursi berlengan yang nyaman. Ini adalah Marvin Nash, kepala keluarga Nash saat ini dan ayah dari Luke, yang memiliki bakat tingkat hitam, dan level 58. Tak lama setelah Luke memasuki kantornya, pria parubaya itu menyadari bahwa dia masih belum mengatakan apapun, jadi dia menyingkirkan tumpukan dokumen itu dan bertanya dengan suara serius. Kenapa kamu datang ke sini, Luke? Menurutku kamu tidak datang mengunjungi orang tuamu, kan? Luke kemudian menundukkan kepalanya dan mulai berbicara dengan suara rendah. Ayah, aku meremehkan seseorang dan akhirnya dipukuli olehnya. Jika hanya karena alasan ini, aku tidak akan datang ke sini, tapi masalahnya adalah dia mencuri cincin spasialku, yang berisi salah satu salinan cincin perak, teknik budidaya tingkat yang dimiliki keluarga kami.